Selamat datang di Jalan Bareng Podcast. Hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku, namun selalu ada cara untuk menikmatinya. Kami percaya cara terbaik menikmati dan menjalani hidup adalah dengan jalan bareng Tuhan. Aku Bobby, Dan aku Sepri. bersama-sama kita jalan bareng yuk menemukan kebenaran dan harapan di dalam Injil. So, senang bisa jalan bareng denganmu. Halo teman-teman. Hai teman-teman, kembali lagi di Jalan Bareng Podcast. Oke, bersama kita berdua dan kali ini ada 2 tamu. Spesial banget kali ini. Oke. Yakni ada siapa namanya, perkenalkan coba tamunya satu-satu ya, Pak. Ya. Sifla, Tema, Oke. Kalian umurnya berapa? 4 tahun. Kalau kamu? 3 gitu. Oke. Mau 3 tahun. Malu-malu kalau yang umur 3 sepertinya ya Bu ya. Iya. Nah, hari ini kakak dan adik mau rekaman podcast tentang apa? Tentang gimana cara untuk tidur anak-anak. Iya Tidur anak-anak. Tuh. Emangnya kenapa Ibu tuh susah tidurnya, Bu? Iya. Kenapa susah tidur, Bu? Ya, karena ada yang bikin ibu susah tidurnya. Kalau Ibu yang ini? Karena apa susah tidur? Anak-anak. Iya, kenapa anak-anak itu susah tidur? Karena apa, Kak? Mungkin Kakak bisa bantu adiknya jawab. Karena adik tahu gak? Karena ada yang bikin kita susah tidurnya. Itu namanya tuh dari kakak ke adik. Udah mulai gak jelas. Oke, selain kita ngomongin susah tidur, kira-kira mau ngomongin apa lagi ya? Mau ngomongin supaya berhentiin berantem. Oh, oke. Emang kakak dan adik suka berantem? Suka. Biasanya apa yang bikin berantem? Kalau kakak lagi main ada yang ganggu, kakak jadi malah. Tuh. Kalau adik suka berantem sama kakak, kenapa? Karena kakak pesusu. Tadinya adik nangis. Oh, jadi karena kakak gitu. bikin kesel, jadi adik nangis. Nah, kira-kira kalau berantem itu kita harusnya gimana ya? Kalau misalnya Minta tolong ke Tuhan Yesus. Nanti kita berdoa, kita minta tolong lagi. Kalau susah kita tarik nafas, habis itu kita tolong lagi ke Tuhan, habis itu kita minta maaf. oh gitu. Tidur, adik bangun. Oh, contoh yang waktu marah itu yang waktu adik bangun, kakak tidur ya. Itu contohnya karena apa itu ya? Karena tiba-tiba adik ngomong itu kakak bingung. Oh, oke. Dan kalau nggak salah itu adik lupa kasih keterangan ya. Oh iya. Keterangan kalau itu tadi malam, bukan yang waktu siang-siang, Iya. Kak. Adik kurang lengkap keterangan waktunya. Ada yang kalimat yang gak jelas, ya kan? Jadi komunikasinya gak bagus gitu. Nah, berarti lain kali supaya gak berantem gimana caranya ya? Kita minta tolong aja ke Tuhan Yesus. Ya, jadi itu tadi dia secuplik percakapan wawancara kita dengan Sifra dan Shema. Iya, dan terakhir bagus banget ya. Apanya tuh yang bagus, Pak? Tentang Tuhan Yesus. Oh iya. Oke. Nah, jadi nanti kita akan bahas sedikit ya soal yang jawaban terakhir si kakak itu. Nah, seperti yang mungkin teman-teman udah tahu juga, anak-anak kita itu kan usianya rentangnya di usia balita ya, 4 tahun dan juga mau 3 tahun nih gitu. Dan yang mana di usia yang masih little years ini banyak yang bilang ini tuh kesempatan untuk menanamkan ground rules kayak aturan-aturan dasar gitu dalam kehidupan, dan juga beberapa misalnya kayak moral building blocks lah di tahun-tahun ini tuh gitu. Nah, kalau contoh aturan sebenarnya tadi mereka udah sebut tuh, tidur. Nah, Anda kan tahu sendiri ya. Setiap malam kita bergulat gitu sama mereka, ayo tidur. Tapi mereka masih mau baca lah, masih mau apa gitu. Nah, itu kan salah satu aturan yang kita coba terapin sama mereka, yaitu misalnya tidurnya jam segini. Habis itu aturan lain lagi adalah beresin mainan gitu kan setelah bermain, atau main yang satu dulu selesai beresin baru main yang lain. Atau misalnya baca bukunya secukupnya aja kalau mau tidur, jangan satu isi rak buku di bawah. Iya, betul banget tuh. Jangan satu. For your information ya guys,
biasanya kalau bedtime story itu ya 1 buku ya. Mm-mm. Ini masa 6 sampai 7 buku, guys. Jadi satu set penerbit itu harus dibaca semua gitu. Nah yang kayak gitu kan kita harus bikin boundariesnya ya kan. Nah tapi pada kenyataannya kan waktu kita menerapkan aturan itu seringkali mereka lupa. Terus udah diingetin berkali-kali, beresin mainannya lupa juga gitu. Atau Atau masalah berantem. iya, nah itu soal moral tuh. Betul, berantem, terus rebutan mainan, yang satu Ya. lagi pegang. Ini kan baby adik. Mm-mm. Kan kakak duluan yang pegang. Jadi ya percakapan-percakapan situ sehari-hari selama hampir 50 hari ini ya. Kamu 50 hari, aku sih sebelumnya juga udah iya, sering. udah ya? Oh iya. Iya benar. Untuk aku tuh wow, dahsyat sekali percakapannya ya. Sehari-hari berantem, ngomongnya keras, mata melotot. Wah. Iya betul. Tidak jarang juga kadang-kadang suka ada baku hantam ya. Oh iya. Ada sudah tidak usah Insiden. dideskripsikan lah. Iya betul gitu. Jadi mau kita terapin aturan atau kayak moral yang tadi lah misalnya. Iya. Kalau main ganti-gantian, kalau mau pinjem minta dulu yang baik, tunggu giliran kayak gitu kan. Kita kan harapannya ya sekali aja lah dijelasinnya gitu. Tapi Iya kan sih. mereka pada kenyataannya suka ya Ulang gitu, lagi ulang ya. lagi ya. Repeat order. Nah iya repeat order. Nah jadinya respon kita kalau aku sih biasanya ya paling sering itu adalah responnya kesel gitu. Kesel, abis itu sebel ya, marah gitu. Walaupun ya mungkin marahnya manifestasinya beda-beda ya. Ada yang kayak diem aja gitu, atau kayak kadang-kadang ya keluar juga gitu kencang suaranya. Atau ya bisa juga sih kalau aku suka kayak frustasi sendiri, kayak aduh ini sampai kapan sih, sampai kan aku pernah nanya kamu kan, ini mereka nanti bakal berantem terus sampai mereka udah gadis kayak aku, kayak ya Tuhan kayak gitu. Kalau Iya kamu sih. sebagai bapak-bapak apa sih biasanya responnya? Marah. Ketara banget kan itu. Contohnya lah kayak tadi sore kan. Masalah berantem. Mereka keras saja, mungkin mereka main ya ataupun ya rebutan seperti biasanya. Cuman responku adalah kenapa itu Dek gitu kan. Kenapa itu Kak gitu. Jadi suara kencang juga balasannya. Jadi batu sama batu. Iya benar. Keras sama keras, jadi nggak baik sih. Kemudian ya sedih, ada juga sih kecewa, tapi mayoritas aku marah sih langsung. Itu membuktikan aku juga orang tua yang imperfect. Iya. Nah, tetapi lagi-lagi ya guys, ini bukan seminar parenting ya, jadi terlalu kenceng ketawanya. Nah, tapi selalu nih kalau misalnya kayak udah frustasi kayak gitu, selalu ada harapan sih dalam firman Tuhan gitu kan. Always. Nah, jadi mudah-mudahan nih harapan yang kami temuin ini juga bisa jadi insight yang positif juga untuk teman-teman yang mungkin jadi orang tua sekarang dan punya anak-anak seusia kita juga, anak-anaknya. Dan nggak menutup kemungkinan untuk anak-anak lebih dari satu ya. Yes. Bahkan anak yang seorang masih sendiri misalnya anaknya, ini juga berlaku ya. Iya, benar. Nah, jadi apa nih Pak yang pertama? Yang pertama, tadi kita ngomong respon kita kan. Nah, itu aja mencerminkan bahwa kita orang tua ini orang tua berdosa. Iya kan? Oke, ya itu kesimpulan dasar ya. Kesimpulan dasar. Iya, kita punya nature yang selfish kan. Yang sebenarnya kalau dirunut-runut lagi, apa sih yang membuat kita marah? Kalau kayak aku marah karena mereka tuh tidak sesuai ekspektasiku. Mereka sebagai kakak beradik harusnya akur lah, baik gitu. Padahal kalau ditilik-tilik lagi, aku sendiri pun belum tentu baik dengan siblingku, ya kan? Bahkan aku mungkin sama kamu juga kadang-kadang suka marah-marah juga. Masa mereka marah nggak boleh, bapak boleh kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku menuntut mereka nggak marah, ya aku selfish dong ya kan. Nah, dan kemudian aku bersumbu pendek, nggak bisa panjang sabar. Ya itu juga udah melanggar firman Tuhan banget tuh. Iya. Ya kan? Tuhan yang adalah panjang sabar, besar kasih setianya. Wow, yang jauh banget dari kita ya. Yang Allah itu katanya seperti bapak yang sayang kepada anak-anaknya. Wah, ini bapak nggak sayang banget nih mana anaknya kalau nggak panjang sabar. Iya kan? Benar, jadi ya itu sih natureku yang berdosa, mencoba untuk mentrain yang adalah manusia-manusia berdosa juga. Ya, jadi gitu respon awalnya atau respon
naturalnya. Ya jadi kayak gitu, menuntut. Nah ngomong-ngomong soal kita mentrain manusia berdosa lainnya, kadang-kadang tuh kita juga kesel gara-gara ini ya, maksudnya kita lupa kalau mereka tuh anak-anak. Betul. Iya kan, ya kita lupa kalau mereka tuh anak-anak yang memang harus diulang-ulang gitu. Iya. Anak-anak tuh kan memang mereka belajar dengan cara repetisi kan, gitu. Jadi kalau misalnya mereka langgar aturannya sekali atau lupa, bukan berarti mereka bandel gitu. Maksudnya bukan berarti mereka ayo kita melawan si bapak mama, yuk ayo rebel, bukan gitu kan. Tapi ya simply karena mereka mungkin keasikan main, jadi mereka misalnya lupa gitu. Atau ya tadi udah ada bibit-bibit dosa dalam hati mereka, jadi ini punya aku berantem gitu. Bukan semata-mata mau ngelawan kita gitu kan. Dan hal lain lagi juga yang aku temukan, kalau misalnya aku kayak ngerasa frustasi atau gagal, terutama misalnya ketika tadi kamu sebut mereka misalnya berantem gitu ya. Kalau misalnya aku ngerasa kayak frustasi berlebihan, sebenarnya secara nggak langsung aku menunjukkan bahwa identitas aku tuh masih pada anak-anakku nggak sih? Gitu, kayak aku masih menaruh kebanggaanku pada anak-anak yang makannya tuh duduk di kursi, di meja 30. Taat aturan ya. Betul, taat aturan. Habis itu beresin mainan, kamar mainnya selalu rapi dan bersih. Habis itu anak-anak yang Gak pernah berantem, yang sabar. Wow, anak-anak apa ya itu ya? Nah, ya jadi kalau misalnya mereka bisa kayak gitu, itu aku jadi bangga gitu. Dan dan ketika itu nggak tercapai, aku jadi irritated sendiri gitu. Nah berarti kan ya harga diri aku bisa dibilang terletak pada itu kan. Padahal ya balik lagi waktu kita bahas episode identitas kan dulu juga pernah dibilang ya. Tapi itu sebenarnya menggambarkan manusia berdosa banget sih. Yang mana tuh? Identitas diri pada anak-anak itu. Kenapa tuh Mas? Ngeri banget ya. Kenapa ngeri? Sebenarnya kan kalau kita bangga, artinya kan kalau waktu kita bangga, apa sih yang di zaman modern ini yang menunjukkan kalau kita bangga? Kalau kita bisa dilihat orang sebenarnya kan, diakui orang ya, dipuji orang, yang menempatkan self esteem kita itu naik. Kemudian posisi kita tuh kita anggap lebih daripada orang lain. Ya apalagi di zaman media sosial sekarang, kamu install postingan yang kayaknya menurut kamu membanggakan, akhirnya ini jadi jati diriku. Dan akhirnya orang look up to you, sehingga kayak kamu jadi idol, kamu jadi jadi seseorang yang patut dikagumi dan tanda petik bahkan di worship, disembah. Ya ini katanya mungkin terlalu berat ya menggunakan sampai worship ya. Ya tapi kurang lebihnya begitu. Kurang lebihnya itu sama kayak di awal-awal kejadian kan, di kejadian 3 ya manusia waktu itu pengen menjadi sama seperti Allah. Jadi ya pengen di worship sebenarnya. Ya itu menacur berdosa banget sih. Iya, benar sih, menacur setuju. berdosa, dan akhirnya ya kalau kita menganggap anak-anak kita lah identitas kita, salah banget. Iya benar. Dan aku ingat waktu KTB Pasutri kita kan setahun ya, hampir setahun ini belakangan kan ngebahas soal parenting kan memang gitu. Nah kadang-kadang emang orang tua tuh suka menjadikan anak-anak mereka tuh jadi kayak trofi. Ya kan? Setuju. Ya kebayang gak sih kalau misalnya trofi tuh dipajang di rumah, tujuannya ya buat membanggakan waktu orang lihat. Iya, ya emang nggak apa-apa sih kita, maksudnya wajar kita bangga sama anak kita gitu. Tetapi ketika itu yang jadi fokus utamanya waktu kita mengasuh anak-anak kita, ketika anak-anak nggak mencapai standar kebanggaan sesuai dengan keinginan kita, ya maka kita kan merasa gagal, kita gagal, anak-anak kita gagal gitu. Padahal siapa yang tahu kan, kalau ya balik episode gagal kemarin ya guys. Jadi kan kayak gagal atau enggak kan kita nggak tahu. Tuhan yang tahu tujuannya kita dalam diciptain. Perspektif kekekalannya. Betul, gitu. Ya gitu sih. Benar. Sama ya yang ketiga, yang gongnya adalah itu sih, anak-anak ini sebenarnya aku lihat mencerminkan sikap aku juga di hadapan Tuhan. Mereka suka merengek, ya lah aku juga suka merengek kali di hadapan Tuhan, suka mengeluh. Apalagi aku. Kalau misalnya mereka melanggar aturan berulang-ulang, ya kita juga kan pasti ada dosa-dosa yang kita ulang-ulang terus. Kita kayak jatuh lagi terus di situ gitu. Tapi responnya Tuhan gimana? Wow, jauh sekali dari respon kita ya. Ya Tuhan coba tuh kalau Tuhan tuh marah kan ngeri ya. Iya. Kalau kayak misalnya kayak aku lah gitu respon Tuhan, langsung marah. Wah, langsung detik itu juga. Berarti untung Bobby bukan Tuhan ya. Iya. Langsung detik juga dicabut kali nyawaku ya. Iya kan. Tapi Tuhan tuh merengek terus kau katanya gitu. Kalau kita lihat tuh contohnya yang di kitab Keluaran ini, gara-gara anak-anak kemarin nontonin dan baca tentang Musa, jadi ngelihat lagi, bangsa Israel tuh selama di padang gurun
berjalan berkali-kali ngeluh terus, pengen ke Mesir terus. Itu kalau jadi Tuhan kayak kesel banget kali ya. Ini udah dibebasin. Ngeluhnya banyak lagi ya. Iya. Ngeluh soal makanan. Terus Air. jenis makanan. Iya. Ya, pertama udah dikasih roti. Nggak mau roti, maunya daging. Dikasih lah burung tuh mati banyak kan. Habis itu air. Iya ampun. Udah gitu udah datang di tanah perjanjian juga masih Ngeluh juga. lagi. Aduh. Iya jadi ya itu sedikit banyak menggambarkan kita sebagai manusia ke Tuhan sih. Dan responnya Tuhan apa? Diladenin terus, sabar, dikasih terus semua kebutuhannya gitu. Tapi ya itu, despite of sikap kita yang kayak gitu pun Tuhan gak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan tetap sayang, dan itu semua juga yang lebih gong lagi nih adalah dibuktikan di salib Kristus ya. Sesuatu yang gak mungkin yaitu kita menyelamatkan diri kita sendiri dengan ngikutin semua aturan-aturan keagamaan gitu, tetapi Tuhan kasih jalan keluarnya sendiri. Jalan keluarnya dari Dia sendiri, yaitu Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Gitu. Dan harusnya kalau kita udah tahu berita itu jadi kekuatan juga buat kita supaya kita bisa mengaplikasikan si Injil itu kan. Kita extend nih. Kita udah dapat kasih karunia itu dari Tuhan, ya kita sekarang giliran kita untuk meneruskan itu ke anak-anak kita. Yang kita jadinya ya meneladani Allah. Jadi ini secara gak langsung atau mungkin secara samar-samar, ketika anak-anak kita belajar tentang aturan atau moral, terus mereka melanggar tapi bapak mama mereka tetap mengasihi dan mengampuni, nah mereka jadi dapat tuh picture of God-nya gitu, walaupun mungkin gak perfect ya. Ya jadi ketimbang menjadikan anak-anak kita trofi yang bisa dipajang di atlas sehidup kita, ada baiknya mungkin kita jadi trofinya Allah buat anak-anak kita display tentang Allah kita. Jadi waktu hidup kita ini menunjuk ya seperti etalase, mereka ngelihat baik ya Allah, bapak mama kita, karena mereka punya Allah yang baik kayak gitu. Wah, bapak mama selalu mengampuniku meskipun aku berulang kali merengek lagi, jatuh lagi, berantem adik lagi. Berantem sama adik, berantem sama kakak, tapi bapak mama selalu baik ya kayak gitu. Jadi kayak kita mendisplay kasihnya Allah ke anak-anak kita, dan secara nggak langsung ini kayak menjawab kelak ya di waktu usia mereka dewasa tuh, menjawab pertanyaan terbesar manusia sih tentang moralitas dan ya tentang evil, tentang kejahatan di dunia, dan mereka bisa punya dasar fondasi yang kuat waktu kita mendisplay tentang Allah, yaitu yang the highest, the supreme moral standard untuk kehidupan manusia. Karena kalau kita pakai moral standarnya manusia, moral standarku sama kamu beda pasti. Terus sama orang lain beda juga. Sama orang di negara lain dengan budaya yang lain itu juga pasti berbeda. Dan kita gak bisa pakai standar kita untuk menilai suatu hal. Dan waktu kita punya karakter-karakter yang baik seperti karakternya Allah, itu secara gak langsung bisa merujuk kepada Allah itu sendiri. Dan kelak mereka lebih mudah percaya kepada Allah itu sendiri ketimbang mereka gak pernah lihat orang tuanya memiliki karakter-karakter yang baik. Orang tuanya menuntut aja mereka baik, tapi gak pernah display gimana sih yang baik itu, gimana sih mengasihi itu. Orang bapak sama mama juga sering berantem gitu, atau bapak juga suka marah-marah, atau mama juga suka marah-marah. Jadi mereka gak bisa melihat contoh yang baik itu kayak mana gitu. Dan akhirnya di waktu mereka dewasa, mereka jadi sulit untuk yang mana sih Allah itu. Aku gak pernah punya pengalaman itu dari masa kecil, soalnya bapak mamaku gak pernah menunjukkan karakter-karakter Allah yang baik itu. Ya meskipun di kehidupan kapanpun manusia bertumbuh, Tuhan bisa datang sediakan dan melawat anugerah ya. Dan Tuhan sediakan anugerah untuk itu. Tetapi kalau dalam kasus sebagai orang tua, kita udah dikasih kesempatan, dan secara sadar penuh lah kita perkenalkan Allah terus menerus kepada anak-anak kita. Ketika ada kesempatan itu ya pakailah itu gitu kan. Aku jadi ingat analogi pernah ada aku baca. Jadi kayak orang tua tuh kayak jendela gitu. Misalnya anak-anak mau mengenal Allah, kita tuh jadi jendelanya. Mungkin jendela kita sebagai jendela masih kotor gitu. Jadi kita sendiri pun harus terus bertumbuh, harus semakin dibersihkan, harus makin holy, makin hari makin serupa Allah. Sehingga ketika si jendelanya makin jernih, waktu anak-anak melihat through the window, dia bisa lihat, oh kayak gini ya Allah itu gitu. Jadi nanti bahkan dia
gak peduli lagi ada jendelanya gitu kan. Tujuan kita sebenarnya memang bukan supaya mereka serupa dengan Sepri dan Bobby kan. Betul. Tapi tujuan kita adalah supaya mereka serupa dengan Kristus gitu. Jadi bahkan jendelanya udah gak penting lagi. Yang penting adalah sinar matahari yang begitu indah, yang begitu mulia, yaitu si Allah sendiri gitu, yang mereka akhirnya nikmati dan mereka alamin sendiri gitu. Ya tentu dalam hal ini tadi Bobby bilang bersikap baik, misalnya mereka berantem kita nggak marah, bukan berarti kita nggak mendisiplinkan ya kan. Bukan pada ekstrem itu. Betul, tetapi kita tetap mendisiplinkan, tetapi kita juga menunjukkan kayak pengampunan. Ketika kita salah juga kita dengan berani minta maaf ke mereka. Mereka minta maaf, kita juga langsung maafkan. Dalam konteks hubungan yang kayak begitu tuh mereka bisa melihat, wah hubungan aku sama bapak mamaku tuh berharga ya, aku mengasihi bapak mamaku, jadi aku mau beresin mainan supaya aku tetap bisa happy sama si mama. Nantinya menurut aku ini jadi dasar yang baik kan, kayak kamu sering bilang kan, highest morality kan sebenarnya kasih kan. Yes. Ya, jadi ketika kita mengasihi Allah, yang kayak di 2 hukum yang terutama itu kan, kasihilah Allah dan kasihilah sesama, mengikuti apa yang dia mau tuh ya loose aja gitu. Karena ya kita sayang sama Allah kita. Dan aku harap sih berdoa supaya relasi itu tuh digambarkan dulu dengan relasi mereka sama kita sebagai orang tuanya dulu gitu. Begitulah kira-kira. Mungkin ini sih sebenarnya refleksi untuk diri kita ya, lebih banyak. Jadi kalau misalnya besok atau minggu depan aku marah, aku bisa dengar lagi episode podcast ini. Iya, itu sebenarnya supaya kita bisa mendengarkan take podcast kita ini. Iya. Dan diulang-ulang terus gitu ya. Berarti menjawab pertanyaan Sifra yang terakhir. Oh yeah, jawaban yang aku nanya ya. Jadi gimana supaya nggak berantem lagi? Minta tolong aja sama Tuhan Yesus. Ya benar, setuju. Karena kita nggak bisa guys. Yes, kita nggak bisa generate kasih kepada sibling kita. Ya betul. Jadi minta tolong aja sama Tuhan Yesus supaya dia tolong kita mengasihi. Jawaban yang mantap. Wow. Oke deh, sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. Bye.